Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa berjuta nikmat telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bersama-sama melanjutkan hidup ini dan menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita termasuk umat beliau yang berhak atas syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah tema orang yang meninggal dunia tetapi masih punya hutang puasa dan belum sempat mengqadhoinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa puasa adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Tidak boleh kita tinggalkan kecuali ada uzur yang syar'i. Kaitannya dengan uzur ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ila akhirih, sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kurang lebih ayat surat Al-Baqarah ayat 165 tadi maksudnya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang ada pada saat itu, maka berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan wajib baginya menggantikan sejumlah puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana maridun, barang siapa sakit au ala safarin, bepergian, maka ada dua uzur setidaknya yang kita boleh untuk tidak berpuasa, yaitu ketika sedang sakit atau ketika kita sedang bepergian. Tentunya bepergian yang memenuhi syarat sebagaimana syaratnya musafir yang dibolehkan untuk sholat jamak maupun sholat qashar. Kaum muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan ini, maka mungkin saja, bisa saja terjadi ada orang yang meninggalkan puasa karena uzur di bulan Ramadan, belum sempat dia mengqadhoinya dan dia sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan puasa yang ditinggalkan? Maka setidaknya izinkan kami menyampaikan ada dua hal. Yang pertama, ketika dia meninggalkan puasa karena uzur dan dia tidak sempat punya waktu untuk mengqadhonya. Umpama dia sakit pada tanggal 25 Ramadan, sampai habis Ramadan dia masih sakit, Syawal dia masih sakit,
dan dia belum punya kesempatan sembuh, kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Maka orang yang seperti ini adalah hukumnya dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah, dan dia tidak berdosa. Tapi untuk yang kedua, orang yang meninggalkan puasa dan dia sempat, dia punya waktu untuk mengqadhanya, tetapi dia tidak mengqadhanya sampai dia meninggal dunia. Umpamanya tanggal 25 Ramadan dia sakit, kemudian sampai Syawal dia masih sakit, bulan Dzulqa'dah dia sembuh, tapi tanggal 1 Dzulhijjah dia meninggal dunia, dan pada bulan Dzulqa'dah tersebut dia belum sempat untuk mengqadhainya. Maka yang seperti ini, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan puasanya? Maka puasanya bisa digantikan oleh ahli warisnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man mata alaihi siyamun, soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dan dia masih punya hutang puasa, maka puasalah untuknya siapa waliyuhu, yaitu walinya. Walinya di sini adalah ahli warisnya, baik ahli waris yang berhak atas warisannya atau yang tidak berhak atas warisannya, atau orang lain yang melakukan puasa atas izin dari walinya. Dan ketika tidak digantikan puasanya, maka boleh ini dibayarkan fidyah sejumlah 1 mud untuk tiap 1 hari dia meninggalkan puasa. Harta yang digunakan diambilkan dari harta peninggalan orang yang meninggal tadi, atau jika memang tidak ada, boleh harta dari ahli warisnya atau orang lain yang memang diniatkan untuk fidyah orang yang meninggal belum sempat mengqadha puasa tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi boleh kita tidak berpuasa manakala memang ada uzur, tetapi kalau kita sudah punya kesempatan, maka segera kita mengqadhainya, karena jangan sampai kita meninggalkan hutang puasa. Ada satu kejadian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa datang kepada Nabi seorang laki-laki. Dia mengatakan, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan puasa selama 1 bulan. Apakah saya wajib untuk menggantinya? Rasulullah kemudian bertanya, seandainya ibu meninggalkan hutang uang, apakah kamu wajib melunasinya? Laki-laki tadi menjawab, iya tentu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Demikian kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.